adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafadila dengan NIM 2112110105 dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas PAI kelas D. Saya di sini akan menjelaskan materi-materi tentang macam-macam konsep kurikulum. Macam-macam konsep kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kurikulum subjek akademik, yang kedua ada kurikulum humanistik, yang ketiga ada kurikulum rekonstruksi sosial, yang keempat ada kurikulum teknologi. Yang di sini saya akan bahas yang pertama adalah kurikulum subjek akademik. Apa sih kurikulum subjek akademik itu? Kurikulum subjek akademik menurut Sukmadinata model kurikulum subjek akademik adalah tipe kurikulum tertua yang bersumber dari pendidikan klasik berorientasi pada masa lalu, di mana kurikulum dipandang sebagai proses untuk memperdalam ilmu pengetahuan. Proses belajar yang dilakukan peserta didik tergantung kepada segi apa yang dipentingkan dalam materi pembelajaran tersebut. Kurikulum subjek akademik lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari disiplin-disiplinnya ilmu. Karena kurikulum sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya menjadi lebih bersifat intelektual. Jadi kurikulum subjek akademik adalah kurikulum yang berorientasi pada masa lalu, dan peserta didiknya tergantung kepada segi apa yang diajarkan oleh pendidiknya. Jadi kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan dan bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Isi pendidikan diambil dari setiap disiplin-disiplinnya ilmu. Kurikulum ini sangat mengutamakan pengetahuan, maka pendidikannya lebih bersifat intelektual. Kurangnya ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum tersebut, yaitu yang pertama ada melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, yaitu murid-murid belajar sebagaimana memperoleh dan menguji fakta-fakta yang bukan hanya sekedar untuk mengingatnya. Yang kedua ada studi yang bersifat integratif. Apa sih integratif itu? Integratif mempunyai arti yang menyatukan beberapa aspek dalam satu proses pendekatan. Ini merupakan respons terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih komprehensif atau lebih meneliti dalam banyak hal terpadu. Mereka dapat mengembangkan suatu model kurikulum yang terintegrasi. Adapun beberapa ciri model kurikulum yang dikembangkan, yaitu yang pertama ada menentukan tema-tema yang membentuk satu kesatuan yang dapat terdiri atas satu proses kerja ilmu, fenomena alam, atau masalah sosial yang membutuhkan pemecahan secara ilmiah. Adapun yang kedua, menyatukan kegiatan pembelajaran dari beberapa prosesnya ilmu. Yang ketiga, menyatukan berbagai cara metode belajar. Yang keempat, ada pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu kealaman, ilmu sosial, dan lain-lain yang dipelajari tanpa dihubungkannya dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan. Adapun karakteristik kurikulum subjek akademik. Tujuan subjek akademik adalah memberikan pengetahuan yang solid serta melatih para siswa untuk menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan menjadikan para siswa yang berpengetahuan di dalam berbagai disiplinnya ilmu. Diharapkan para siswa memiliki konsep dan cara-cara yang dapat terus dikembangkan dalam masyarakat. Sekolah harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merealisasikan kemampuan untuk menguasai warisan budaya. Bagian B, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademik adalah pameran atau eksposisi dan inquiry. Ide-ide yang diberikan oleh guru lalu dielaborasi oleh peserta didik sehingga mereka dapat menguasai metode pembelajaran tersebut. Adapun yang selanjutnya ada organisasi kurikulum. Organisasi menurut Sukmadinata Nana Shaodi ialah organisasi kurikulum subjek akademik memiliki pola organisasi isim atau isi materi pembelajaran. Pola-pola organisasi yang terpenting diantaranya adalah correlated curriculum. Kurikulum ini menekankan betapa pentingnya hubungan antara organisasi, materi atau konsep yang dapat dipelajari dari satu pembelajaran dengan pelajaran yang lain tanpa menghilangkan perbedaan esensial dari
setiap mata pembelajaran tersebut dengan menghubungkan beberapa bahan tersebut dan cakupan ruang lingkup materi yang semakin luas. Yang kedua ada unified atau concentrated curriculum. Sesuai dengan namanya, kurikulum jenis ini sangat kental dengan disiplinnya. Setiap disiplinnya ilmu dibangun dari berbagai tema mata pelajaran. Pola organisasi dalam suatu pembelajaran disusun dalam tema-tema dalam pelajaran tertentu. Salah satu di aplikasi kurikulum saat ini terdapat pada pembelajaran yang sifatnya tematik dari satu tema yang diajukan, misalnya lingkungan. Selanjutnya dapat dikaji dari berbagai disiplinnya ilmu, misalnya sains, matematika, sosial, dan bahasa lainnya. Selanjutnya ada integrated curriculum. Pola organisasi kurikulum ini dapat memperhatikan warna disiplinnya ilmu. Bahan ajar diintegrasi menjadi satu keseluruhan yang disajikan dalam bentuk satuan unit. Dalam satu unit terdapat hubungan antara pelajaran serta berbagai kegiatan siswa. Dengan keterpaduan bahan pelajaran tersebut diharapkan siswa mempunyai pemahaman materi secara utuh. Karena itu, inti yang diajarkan kepada siswa harus memenuhi kebutuhan hidup di lingkungan masyarakat. Adapun ciri-ciri kurikulum ini sebagai berikut. Yang pertama, unit haruslah merupakan satu kesatuan yang bulat dari seluruh bahan pelajaran. Yang kedua, unit berdasarkan pada kebutuhan anak, baik yang pribadi maupun sosial, yang bersifat jasmani maupun rohani. Yang ketiga, ada unit memuat kegiatan yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, unit merupakan motivasi anak sehingga anak dapat berkreasi. Yang kelima, pelaksanaan unit sering memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan percobaan untuk perolehan pengalaman yang membutuhkan waktu yang sangat lama. Adapun yang keempat yaitu problem solving kurikulum. Pola organisasi ini diisi dengan yang berisi tentang topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh berbagai mata pelajaran yang atau disiplinnya ilmu ini. Dan yang selanjutnya bagian D, adapun kegiatan belajar mengajar. Dalam pengembangan kurikulum subjek akademik lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Mereka umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar dan lebih mengutamakan susunan isi, yaitu apa yang akan mereka ajarkan ke peserta didik tersebut. Proses belajar yang ditempuh oleh siswa sama pentingnya dengan penguasaan konsep itu, prinsip-prinsip atau generalisasi untuk mengatasi kelemahan di atas. Dalam perkembangan selanjutnya dilakukan beberapa penyempurnaan. Pertama, untuk mengimbangi penekanannya pada proses berpikir. Yang kedua, adanya upaya-upaya untuk menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu. Dan yang ketiga, pemanfaatan fasilitas dan sumber yang ada pada masyarakat. Adapun bagian E yaitu evaluasi belajar. Kurikulum subjek akademik menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi disesuaikan dengan tujuan dan mata pelajaran. Pelajaran tersebut membutuhkan jawaban-jawaban yang merefleksikan logika, koherensi, dan integrasi yang menyeluruh. Evaluasi yang dilakukan dalam waktu yang singkat tidak akan memberikan gambaran-gambaran tentang perkembangan dan penguasaan peserta didik. Adapun yang ketiga yaitu kegunaan kurikulum subjek akademik bagi siswa. Yaitu para pengembang kurikulum subjek akademik lebih mengutamakan menyusun bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikirnya anak tersebut. Mereka umumnya kurang memperhatikan bagaimana si siswa ini belajar, bagaimana proses belajar yang dapat siswa ini tempuh. Mereka terlalu sibuk dengan penguasaan konsep diri mereka sendiri. Prinsip-prinsip dan generalisasi ini untuk mengatasi kelemahan di atas. Dalam perkembangan selanjutnya dilakukan beberapa penyempurnaan. Yang pertama, dapat mengimbangi penekanannya tersebut pada proses berpikir. Yang kedua, adanya upaya-upaya untuk menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu dan kebutuhan setempat. Dan yang ketiga, ada pemanfaatan fasilitas dan sumber yang ada pada masyarakat.
Jadi, kurikulum ini sangat berguna untuk siswa agar siswa dapat berpikir secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir siswa tersebut. Dilihat dari tujuan kurikulum subjek akademik ini, bahwa siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan menjadikan para siswa berpengetahuan di dalam berbagai disiplinnya ilmu, dan diharapkan para siswa memiliki konsep dan cara-cara yang dapat terus berkembang di dalam masyarakat tersebut. Adapun kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum humanistik. Apa sih kurikulum humanistik itu? Kurikulum humanistik ialah aliran humanistik ini bertentangan dengan nativistik yang menyebutkan manusia atau individu tak ubahnya gelas kosong yang siap diisi oleh guru tersebut. Dalam pandangan humanistik, kurikulum adalah suatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Pengikut aliran ini meliputi pendidikan konfluen, kritis radikal, dan mistisi baru. Kurikulum humanistik berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, dan aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Para pendidik humanistis juga berpegang pada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh, bukan saja dari segi fisik dan intelektual, tetapi juga dari segi sosial dan efektif, emosi, sikap, perasaan, nilai, dan lain-lainnya. Dan pendidikan humanistik ini menekankan peranan siswa. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan suatu yang permisif, rileks, dan akrab. Tujuan pengajaran adalah memperluas kesadaran diri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Ada beberapa aliran-aliran yang termasuk dalam pendidikan humanistik tersebut, yaitu pendidikan konfluen, kritikisme radikal, dan mistikisme modern. Adapun karakteristik kurikulum humanistik. Tujuannya kurikulum humanistik ini bertujuan untuk perkembangan pribadi yang diarahkan pada pertumbuhan integritas dan otonomi kepribadian, sikap yang sehat terhadap diri sendiri, orang lain, dan belajar. Selain itu, untuk mengembangkan pribadi siswa yang utuh, yang serasi, baik di dalam dirinya maupun di lingkungan secara menyeluruh. Selanjutnya bagian B ada metode pembelajarannya. Dalam kurikulum humanistik, guru diharapkan dapat membangun hubungan emosional yang baik dengan peserta didiknya. Untuk perkembangan individu peserta didik itu selanjutnya pendekatan humanistik tampak terutama dalam proses interaksi, dalam kelas, dalam suasana belajar, dan dalam cara menyajikan pelajaran. Jadi bukan dalam orientasi falsafahnya. Oleh karena itu peran guru yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendengar pandangan realitas siswa secara komprehensif. Yang kedua, menghormati individu peserta didik. Yang ketiga, tampil alamiah, otentik, dan tidak dibuat-buat. Dalam pendekatan humanistik, peserta didik diajar untuk membedakan hasil berdasarkan maknanya. Para pendidik humanistik yakin bahwa kesejahteraan mental dan emosional siswa harus dipandang sentral dalam kurikulum. Prioritasnya adalah pengalaman belajar yang diarahkan pada tanggapan minat, kebutuhan, dan kemampuannya anak. Dan selanjutnya, adapun acuan dalam kurikulum humanistik. Yang pertama ialah integrasi sesuai domain afeksi peserta didik, yaitu emosi, sikap, dan nilai-nilai dengan domain kognisi, yaitu kemampuan dan pengetahuan. Agar integrasi tersebut dapat terjadi menurut Shapiro, kurikulum harus terdiri atas berbagai elemen tersebut. Yang pertama ada partisipasi, integrasi, interaksi, perasaan, kegiatan, relevan dengan kebutuhan hidup. Yang keempat ada pribadi. Yang kelima tujuan sosial untuk membangun keutuhan pribadi dan lingkungan masyarakat.
Yang bagian C ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum yang terdapat pada kurikulum ini yaitu integrasi intelektual, emosional, dan tindakan. Dan di bagian D-nya itu kegiatan belajar mengajar ya. Dalam kegiatan belajar mengajar yang dapat menekankan pada kurikulum humanistik ini adalah dapat membantu individu dalam upaya pencapaian perwujudan diri, perkembangan potensi yang dimiliki. Oleh karena itu, kurikulum sekolah disusun dengan mengindahkan keserasian antara perkembangan pribadi dan perkembangan kognisi secara simultan. Pendidikan bukan semata-mata memberi, tetapi menumbuhkan keberanian kepada siswa untuk melakukan sesuatu. Kebutuhan utama yang harus dipenuhi siswa adalah kebutuhan jasmani, seperti makan, minum, dan tidur secara teratur, dan kebutuhannya lainnya. Kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, atau rasa ingin diterima oleh sekelompoknya, kebutuhan akan rasa ingin dihargai, dana kebutuhannya, dan perwujudan dirinya. Pendidikan di sekolah diberikan dengan kepercayaan dan keyakinan bahwa anak ini dapat dididik. Oleh karena itu, dapat belajar secara nyaman. Soal yang terpenting adalah bagaimanakah anak itu belajar, karena pada kurikulum humanistik yang dinilai yaitu proses belajar yang dilakukan peserta didik dan dibandingkan dengan hasilnya. Dan yang ketiga yaitu ada kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Menurut mereka, pendidikan bukan upaya tersendiri, melainkan kegiatan interaksi kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara siswa dan guru, tetapi juga antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang-orang yang di lingkungannya, dan dengan sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini, siswa berusaha memecahkan problem-problem yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik. Kurikulum rekonstruksi sosial berharap dengan adanya kerjasama dan interaksi, siswa atau peserta didik dapat berusaha memecahkan masalah yang baik, masalah yang ada pada dirinya, atau masalah-masalah sosial sehingga dapat membentuk dan menciptakan masyarakat yang baik. Adapun 3 macam sumber kurikulum, yaitu pengetahuan masyarakat serta individu yang dididik. Jika keberadaan masyarakat dianggap sebagai salah satu sumber kurikulum, hendaknya tidak berlebihan. Adanya sekolah merupakan salah satu agen atau pusatnya masyarakat dalam meneruskan warisan kebudayaan, dan sekolah juga berfungsi sebagai wahana dan tempat untuk memecahkan masalah-masalahnya masyarakat. Kurikulum rekonstruksi sosial ini juga mempunyai fungsi seperti kurikulum pada umumnya. Alexander Inglis menyatakan bahwa fungsi kurikulum adalah yang pertama penyesuaian, yang kedua ada integrasian, yang ketiga ada referensian, yang keempat ada persiapan, yang kelima ada pemilihan, yang keenam ada diagnostik. Dengan adanya beberapa fungsi kurikulum tersebut, diharapkan implementasi di kurikulum rekonstruksi sosial dapat menjawab persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Adapun tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum tersebut. Kurikulum harus bersifat lebih fleksibel. Seharusnya kurikulum tidak hanya berkutat pada persoalan yang ada di pendidikan sekolah saja. Seharusnya kurikulum juga memperhatikan problem dan masalah yang ada di masyarakat sebagai upaya kehidupan yang akan datang dan bikin semakin maju. Keberadaan problem dan masalah sosial yang harus dianggap sebagai tuntunan dan masalah dalam penerapan kurikulum di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Adapun evaluasi belajar dalam kurikulum rekonstruksi sosial tersebut. Evaluasi belajar dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dari penerapan kurikulum tersebut dalam proses belajar mengajar. Evaluasi tidak hanya menilai apa saja yang telah dikuasai dan dipahami siswa, tetapi juga dapat menilai
mempengaruhi kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Dalam kegiatan evaluasi ini, para siswa juga dilibatkan. Keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal yang akan diujikan dinilai lebih dulu, baik ketepatan maupun keluasan isinya, juga keampuhan menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifatnya kualitatif. Dan yang ketiga, ada kegunaan kurikulum rekonstruksi sosial bagi siswa. Apa sih kegunaannya bagi siswa ini? Adapun kegunaan kurikulum rekonstruksi sosial bagi siswa adalah menghadapkan para siswa pada tantangan, ancaman, hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang dihadapi manusia. Tantangan-tantangan tersebut merupakan bidang garapan studi sosial yang perlu didekati dari bidang-bidang lain seperti ekonomi, sosiologi, psikologi, estetika, bahkan pengetahuan alam, dan matematika. Masalah-masalah masyarakat bersifat universal, dan hal ini dapat dikaji di dalam kurikulum tersebut. Dan materi yang terakhir adalah kurikulum teknologi. Abad 20 ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi mempengaruhi setiap bidang dan aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Sejak dahulu, teknologi telah diterapkan dalam pendidikan, tetapi yang digunakan adalah teknologi sederhana seperti digunakannya papan tulis dan kapur, pena dan tinta, terus sabak dan grip, dan lain-lainnya. Adapun menurut Kurniawan pada tahun 2013 mengatakan bahwa kurikulum teknologi ada persamaannya dengan aliran pendidikan klasik. Apa sih persamaannya? Yaitu menekankan isi kurikulum tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu, tetapi pada penguasaan kompetensi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukmadinata dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Mengatakan bahwa aliran ini adanya persamaan dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum tetapi diarahkan bukan pada pemeliharanya dan pengawetan ilmu tersebut, tetapi pada penguasaan kompetensi. Suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit atau khusus, dan akhirnya menjadi perilaku-perilaku yang dapat diamati atau diukur. Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologi untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Kurikulum berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan juga model-model pengajaran dan banyak lagi yang melibatkan penggunaan alat tersebut. Contoh-contoh model pengajaran tersebut adalah pengajaran dengan bantuan film, video, pengajaran berprogram, mesin pengajaran, pengajaran modul, pengajaran dengan bantuan komputer, dan lain-lain. Adapun karakteristik kurikulum teknologi, menurut Sukmadinata mengatakan bahwa kurikulum yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan yang memiliki beberapa ciri khusus. Yang pertama, tujuan kurikulum diarahkan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu berkompetensi rinci menjadi tujuan-tujuan khusus yang disebut objektif atau tujuan instruksional. Yang kedua, ada metode kurikulum. Metode yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan, dan apabila menjadi respon yang diharapkan maka respons tersebut diperkuat. Tujuan-tujuan pengajaran telah ditentukan sebelumnya. Pengajaran bersifat individual. Tiap siswa menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakan dan maju sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Adapun kegiatan belajar mengajarnya, para siswa belajar secara individual melalui media buku-buku atau media elektronik. Dalam kegiatan belajarnya, mereka dapat menguasai keterampilan dasar ataupun perilaku-perilaku yang dinyatakan dalam tujuan program. Mereka belajar dengan cara memberikan respon secara terhadap persoalan-persoalan yang diberikannya. Adapun kegunaan kurikulum teknologi bagi siswa.
Program pengajaran teknologi sangat menekankan efisiensi dan efektivitas. Program dikembangkan melalui beberapa kegiatan uji coba dengan sampel-sampel dari suatu populasi yang sesuai, direvisi secara berkali-kali sampai standar yang diharapkan dapat dicapai. Dengan model pengajaran ini, tingkat penguasaan siswa dalam standar konvensional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model-model lain, apalagi kalau digunakan program-program yang lebih berstruktur seperti pengajaran berprogram, pelajaran modul, pengajaran dengan bantuan video dan komputer yang dilengkapi dengan sistem umpan balik dan bimbingan yang teratur dan dapat mempercepat serta meningkatkan penguasaan siswa. Meskipun ini memiliki kelebihan-kelebihan, kurikulum teknologis tidak terlepas dari beberapa keterbatasan atau kelemahan. Model ini terbatas kemampuannya untuk mengajarkan bahan ajar yang kompleks atau membutuhkan penguasaan tingkat tinggi, juga bahan-bahan ajar yang bersifat efektif. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan materi tentang macam-macam konsep kurikulum. Mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.